Hai Mams, kali ini aku mau bikin nasi tutuk oncom komplit dengan gepuk dan sambal terasi. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, semangat pagi. Hari ini aku lagi pengen bikin makanan khas dari Jawa Barat. Ini adalah makanan khas dari nenekku yang kelahiran asli Tasikmalaya. Ya, nasi tutuk oncom lengkap dengan gepuk dan juga sambal terasi yang biasa dibikin sama nenekku. Jadi ini resep warisan turun-temurun di keluargaku. Nah, untuk Mams yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Pertama-tama kita akan membuat tutuk oncomnya dulu, dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Mams. Nah, ini oncomnya akan kita bakar dulu. Lalu ini akan kita ulek kasar sehingga teksturnya pun masih padat atau kasar. Nah, nasi tutuk oncom itu sendiri artinya nasi yang ditumbuk dengan oncom. Jadi arti kata tutuk itu kalau nggak salah ya, ini dari bundaku, artinya ditumbuk. Yang tujuannya untuk mengaduk nasi dengan makanan lain. Nah, ini kita akan memasak oncomnya dengan bumbu-bumbu, yaitu bawang putih, bawang merah, kencur, cabai merah, serta cabai rawit. Nah, ini bumbunya udah halus, cuman masih mengandung banyak air karena pas di blender tadi saya campurkan dengan air. Jadi ini saya akan keringkan dulu. Nah, kalau nanti airnya udah menguap, baru bumbunya akan kita tumis. Di sini saya akan tambahkan minyak untuk menumis bumbu. Lalu ini akan kita tumis hingga wangi. Dan selanjutnya kita akan tambahkan seasoning, garam, serta penyedap rasa. Nah, kalau bumbunya udah mateng, kita bisa masukkan oncom yang sudah diulek kasar. Lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sampai seperti ini ya Mams. Jangan sampai terlalu kelamaan jadi warnanya pun gelap. Jadi seperti ini udah cukup ya Mams. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan kemangi. Dan kalau sudah tercampur, kita akan angkat, kita sisihkan dulu. Selanjutnya nasi dan tutuk oncomnya akan kita bungkus dengan daun pisang. Dan supaya daun pisangnya ini mudah dibentuk dan mudah untuk membungkus, kita akan bakar dulu. Ini juga sudah dicuci bersih ya Mams. Dan sekarang saya akan siapkan nasinya. Lalu ini akan kita tutuk-tutuk dengan oncomnya. Jadi ini kita tumbuk-tumbuk ya Mams. Dari informasi yang saya dapat, nasi tutuk oncom ini mulai disajikan sebagai menu sarapan sejak tahun 1940. Nah, dulunya oncom ini hanya dibakar, ditambah garam, lalu ditumbuk-tumbuk dengan nasi. Nah, ini udah selesai ditumbuk-tumbuk, kita akan bungkus dengan daun pisang sekitar 1 hingga 2 sendok nasi. Lalu ini tinggal kita gulung saja sambil dipadatkan. Dan setelah itu akan kita sematkan dengan tusuk lidi. Jadi ini akan kita panggang supaya nasi tutuk oncomnya sendiri jadi lebih wangi karena kena aroma dari daun pisang. Oke, ini udah kita bungkus dan kita akan siapkan panggangan. Dan ini semua nasi-nasi yang udah dibungkus. Sekarang kita akan panggang sampai daun pisangnya ini berwarna lebih gelap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, ini dia nasi tutuk oncomnya udah jadi. Sekarang saya akan juga memasak masakan khas Jawa Barat yang lainnya, yaitu gepuk. Daging yang dipukul-pukul hingga empuk. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Semua bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Mams. Nah, pertama-tama dagingnya akan kita rebus dulu setengah matang. Kalau udah setengah matang, kita akan angkat. Selanjutnya kaldunya ini akan kita sisihkan dulu karena akan kita gunakan untuk memasak daging hingga airnya sat dan dagingnya matang. Sekarang kita akan memotong-motong daging.
Nah, jadi ini nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal. Selanjutnya arti dari gepuk itu adalah dagingnya ini akan kita pukul-pukul supaya empuk ya Mams. Oh ya Mams, selain gepuk, ayam goreng juga bisa disajikan sebagai lauk dari nasi tutuk oncom. Jadi bisa sesuai selera. Sekarang dagingnya akan saya pukul-pukul, kalau udah akan saya sisihkan dulu. Kita siap untuk mengolah bumbu, kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, serta jahe. Nah, ini akan kita masukkan juga ketumbar serta lada. Ini saya tambahkan sedikit air. Lalu ini akan kita haluskan hingga bumbunya halus seperti ini ya Mams. Nah, kalau udah ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan memarut lengkuas. Dan ini lengkuas yang sudah diparut dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya siapkan bahan lainnya yaitu air asam jawa. Oke, kita akan mulai mengeringkan bumbu. Ini karena blender saya harus menggunakan air. Tapi kalau Mams menggunakan food processor, Mams bisa langsung menumis bumbu. Oke, kita akan tumis bumbunya hingga wangi. Dan selanjutnya kita juga bisa masukkan daun salam dan serai. Dan juga lengkuas. Ini akan kita masak hingga matang. Tambahkan juga garam, kaldu daging, dan ini kita masak hingga kaldu dagingnya mendidih. Kalau sudah mulai mendidih, kita bisa masukkan daging. Lalu kita juga bisa masukkan santan. Dan selanjutnya ini tinggal kita masak saja hingga airnya menyusut. Dan sekarang saya akan tambahkan juga gula jawa yang sudah diiris supaya mudah larut. Dan juga air asam jawa serta kaldu sapi bubuk. Nah, ini supaya lebih cepat matangnya, saya akan tutup aja dan kita akan masak hingga airnya susut seperti ini ya Mams. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan proses terakhir, yaitu menggoreng daging gepuk ini hingga berwarna sedikit gelap. Jadi nggak usah terlalu lama karena toh dagingnya memang sudah matang juga. Kalau udah, ini kita tinggal angkat saja. Dan ini daging gepuknya pun udah jadi. Ini juga empuk banget ya Mams, karena selain dimasak juga dipukul-pukul hingga empuk. Selanjutnya saya akan membuat sambal terasi. Ini bahan-bahannya dan saya juga akan share pelengkap untuk makan nasi tutuk oncom. Nah, untuk membuat sambal terasinya ini mudah, jadi kita tinggal blender saja semua bahan-bahannya. Bawang putih, bawang merah, cabai merah, serta cabai rawit. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita akan masak hingga matang. Jadi ini nanti sambalnya berwarna sedikit lebih gelap ya Mams. Kita tambahkan juga garam, penyedap rasa. Dan kalau udah mateng, warnanya ini juga lebih gelap, kita bisa masukkan terasi serta gula jawa. Nah, selanjutnya kita juga akan tambahkan sedikit air. Jadi memang sambal terasi ini agak cemek-cemek gitu ya Mams, agak basah ya Mams. Nah, ini akan kita masak hingga warnanya seperti ini. Kalau udah, tinggal kita tambahkan air asam jawa. Oke, ini sambal terasinya juga udah jadi. Jadi kita tinggal sajikan saja bersama dengan tutuk oncom dan juga gepuk. Nah, untuk pelengkapnya kita bisa menggoreng tahu, begitu juga dengan tempe. Dan kita akan mengukus labu siam serta pete. Nah, ini semua bahannya udah siap, kita tinggal sajikan saja nasi tutuk oncom yang udah dipanggang tadi. Ini saya sajikan lagi dengan daun pisang. Ini sesuai selera aja ya Mams. Lalu kita sajikan dengan tahu tempe, lalu gepuk, serta lalapannya. Lalapannya biasanya mentah dan biasanya yang digunakan adalah lenca.
daun kemangi, serta ketimun. Oke, ini tinggal ditambahkan saja dengan sambal terasi dan nasi tutuk oncom komplitnya pun udah jadi. Tinggal kita sajikan saja. Nah, ini rasanya enak banget, persis seperti makan di restoran Sunda. Untuk moms yang menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jika moms sudah mencoba resep ini, bisa tulis juga di kolom komentar gimana rasanya. Nasi tutuk oncom komplit, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.